Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Dan firman Allah berkata, Yesus sudah berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan dia juga berkata, Petrus juga berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi mau hidup yang kekal, percayalah kepada Yesus. Saya mengucapkan selamat pagi bagi kita semuanya. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus menyertai kehidupan kita. Dan saya berharap kita senantiasa dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan di pagi ini. Dan sebelumnya mendengar firman Allah, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih bahwa selalu ada pencobaan datang dalam hidup, tapi kami selalu akan dapat mengatasinya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya baca 1 Korintus 10 ayat 13. Demikian bunyi firman Allah. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita sudah tahu tema kita adalah temptation, ya. Ayat ini kita mungkin sudah tahu, sudah melontok di pikiran kita. Tetapi saya mau katakan temptation itu, saya sudah pernah mengatakan dulu bagaimana temptation itu datang karena hawa nafsu, ya. Dan temptation itu atau pencobaan itu akan selalu ada dan selalu akan datang kepada setiap manusia. Anytime dia punya waktu untuk Anda, dia akan datang. Dan kalau Anda tidak siap-siap dan Anda melakukannya, maka Anda akan jatuh. Kita tahu temptation itu membawa kita keluar dari jalan Allah, tapi ujian itu membawa kita kepada kenaikan tingkat untuk lebih mengenal Allah dalam kehidupan ini. Puji nama Tuhan. Mengapa terjadi temptation itu? Mengapa terjadi pencobaan dalam hidup kita? Yang pertama itu adalah wrong desires. Jadi keinginan salah, ya. Dan kalau kita membaca ayat ini, bagaimana orang Israel memiliki keinginan-keinginan yang salah, memiliki keinginan-keinginan yang jahat. Itu yang pertama, ya. Dari baca nanti dalam ayat 10, ayat 7 dan sampai dengan ayat yang ke-11. Ya. Jadi itu yang pertama, keinginan yang jahat. Jadi kadangkala dalam pikiran kita ini kan ada pikiran-pikiran jahat. Enggak diminta dia datang, dia melintas dan kemudian kita tangkap. Jangan, keinginan jahat itu harus dilawan, ya. Lalu kita melihat juga apa yang membuat orang Israel demikian dihajar oleh Tuhan karena keinginan-keinginan jahat ini. Penyembahan berhala, ya. Penyembahan berhala. Ya, mereka membuat golden calf dan menyembahnya. Ketika Musa belum datang, Israel memaksa Harun untuk membuat anak lembu emas itu. Dan kemudian yang ketiga dikatakan firman Allah ialah melakukan percabulan, hubungan seks dengan orang yang tidak direstui, yang tidak sesuai dengan firman Allah. Mereka melakukan dengan orang-orang Moab. Nanti bisa dibaca itu dalam Bilangan 25. Dan kemudian juga dikatakan mencobai Tuhan, ya. Ini Tuhan, dan itu sangat melukai hati Tuhan. Makanya mereka dipatuk ular di situ. Jangan mencobai Tuhan, ya. Lalu yang terakhir, mereka bersungut-sungut, itu 22
63.000 orang. Sungguh-sungguh. Ya, hal yang mau saya katakan di sini adalah wrong desire, kelima hal itu. Makanya Alkitab ini dibuat Israel sebagai peringatan bagi kita untuk kita tidak mengulangi wrong desires itu. Untuk kita tidak mengulangi keinginan-keinginan yang salah itu yang mengakibatkan hukuman Allah bagi kita. Tuhan sayang sama kita. Firman Allah mengatakan bahwa Tuhan sangat mencintai kita. Bahkan kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan mengenal kita. Dan kemarin saya berkata, orang yang dipimpin oleh Roh itu akan menyerahkan diri kepada Tuhan. Nah, yang kedua kata Alkitab ialah di mana mengapa orang mengalami temptation, supaya kita ketahui bahwa orang lain juga mengalami pencobaan ini dan menang. Dan engkau juga dapat melakukan itu. Ketika ada pencobaan yang mencoba menjatuhkan engkau bisa menang kalau engkau tidak ikut terlibat di situ. Ya. Jadi kalau ingat dalam Kejadian 39, ya Kejadian 39 bagaimana istri Potifar sangat bergairah kepada si Yusuf yang ganteng, yang cakep, yang luar biasa. Tetapi kita tahu bahwa dia adalah orang yang takut Tuhan, yang punya karakter ilahi, dan dia juga orang yang melakukan apa yang baik dan benar, dan dia bukan orang sembarangan, ya. Dan ketika dia mendapat godaan itu, dan Alkitab mengatakan dia sendiri dan tuan rumahnya, bukan tuan rumahnya, nyonya rumahnya bersama dengan, karena pada hari itu sudah dirancangkan oleh nyonya rumahnya untuk semua pekerja tidak hadir terkecuali si Yusuf. Mungkin istri tuannya bilang begini, mungkin karena mereka baiklah aku liburkan, tapi enggak, dia supaya bisa aku goda dia dengan habis-habisan. Ya, saya masih ingat ketika saya nginap di hotel di Jakarta Pusat, ya. Lalu kemudian telepon berdering kepada dia ke kamar saya. Lalu kemudian orang itu bilang perlu kasur hidup. Saya langsung injili dia supaya bertobat, ya. Ada banyak godaan-godaan yang membuat kita diperlakukan untuk apa? Untuk kita jatuh. Makanya Tuhan memberikan, kalau kita dicobai tidak melebihi kekuatan kita. Itu pencobaan-pencobaan biasa, kata firman Allah. Selama kita mau lari dari segala pencobaan itu. Sudah tahu digoda terus-menerus, seperti itu seperti Yusuf, lari. Dia tidak melakukan apa yang bisa menjatuhkan dirinya. Kami waktu penginjilan di Doli, Surabaya, ya. Jadi kami berdua-dua ke Doli, ya. Lalu kemudian ya kita tahulah bagaimana Doli itu pada waktu itu. Sekarang oleh Ibu Risma, masa yang lalu saya dengar bahwa itu akhirnya bisa ditutup. Itu pelacuran terbesar di Asia Tenggara. Wah, mengerikan. Tetapi ada juga teman saya yang mencoba melayani sendiri dan tergeletak. Jangan coba main-main dengan seks, ya. Jangan coba. Jadi kalau ada pencobaan-pencobaan, bukan justru kita datangi, terkecuali seperti saya katakan tadi, berdua-dua untuk datang ke suatu tempat walaupun itu berbahaya. Yang satu ketika kita memberitakan firman Allah, yang satu berdoa, dan atau sebaliknya dan lain sebagainya. Itu memang bukan tempat yang mudah, tetapi bagaimanapun juga mereka adalah orang-orang yang perlu diselamatkan, ya. Itu di masa waktu kita di GPPS, ya, di Surabaya. Yang mau saya katakan adalah bahwa
Mereka melakukan itu karena saya melakukan riset ya, walaupun tidak secara ilmiah, tetapi saya menanyai mereka mengapa. Baik saya bandingkan ketika saya ada di Kalimantan, baik itu di Loajanan, baik itu di Benteng, Balikpapan, dan tempat-tempat yang lain, dan kemudian di situ. Dan kebanyakan mereka adalah karena ekonomi, karena mereka yang tidak begitu baik ya, ekonomi mereka yang tidak baik, keluarga yang tidak baik, dan hanya segelintir orang yang hanya ingin memuaskan hawa nafsunya. Karena ketika mereka memiliki segala-galanya, mereka tidak memiliki kasih sayang, dan itu hanya bagian kecil. Jadi kalau kita dicobai, ada pencobaan datang, kita harus lari daripadanya. Dan ingat bahwa ada orang-orang yang sudah dicobai seperti Anda. Anda bukan seorang diri yang pernah dicobai oleh setan. Ada banyak orang-orang, dan Petrus mengatakan mereka melewati masa-masa yang luar biasa dengan kemenangan. Karena apa? Menyerahkan diri kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, setiap pencobaan dapat dilawan sebab Tuhan akan memberikan pertolongan kepadamu. Jadi nanti sore saya akan membawakan bagaimana kita menang dari pencobaan ini. Walaupun salah satu poin ada di sini sekarang. Jadi setiap pencobaan itu, ya, setiap any temptation can be resisted because God will help you. Jadi Tuhan akan menolong engkau keluar dari masalah, keluar, memberikan jalan way out kepada kita, memberikan solusi bagi kita dari setiap persoalan itu. Dan nanti sore bagaimana sebenarnya supaya kita bisa menerima solusi way out dari Tuhan itu, supaya kita bisa keluar dan menang dari pencobaan yang ada. Karena pencobaan tidak akan pernah membawa kita lebih dekat kepada Allah. Tapi kalau ujian itu membawa kita lebih dekat, lebih intim dengan Tuhan. Tetapi kalau pencobaan itu, bagaimana setan menghancurkan engkau, bagaimana setan meremukkan engkau. Tidak kita digoda saja, orang lain dipakai untuk memfitnah kita dalam hal kasus-kasus seks. Orang lain bisa dipakai setan untuk meruntuhkan reputasi kita. Tetapi saya mau katakan, apapun fitnahan orang, kalau engkau tidak lakukan, nggak perlu kau takut. Nggak perlu kau stres. Ada orang bunuh diri. Nggak perlu kau menyalah-nyalahkan orang. Doakan dia. Jangan balas. Berdoa kepada Tuhan. Pembalasan itu hak Tuhan. Saya sudah menikmati pertolongan-pertolongan Tuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Dan Tuhan tidak bermain-main dengan setiap kita. Kalau engkau mengasihi Tuhan, selalu ada jalan keluar. Dan Dia akan memberikan itu. Dan itulah sebabnya engkau harus berdoa, supaya engkau kuat dan meminta pertolongan dari Tuhan. Karena engkau tidak mempunyai kekuatan sendiri untuk melawan setan, melawan pencobaan itu. Tapi bila engkau bersama dengan Tuhan, jadi kita sebagai orang yang percaya, di dalam pencobaan jangan pernah menyerah. Kita tahu bahwa di seluruh dunia ini, Yakobus katakan di seluruh dunia ini, saudara-saudara kita juga mengalami hal yang sama, pencobaan-pencobaan. Dan firman Allah katakan itu hanya pencobaan-pencobaan biasa, dan itu harus ada di benak kita, bahwa itu adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Dan kalau itu terjadi, Tuhan akan memberikan solusi. Selama engkau percaya pada firman ini, maka Tuhan akan memberikan engkau kemampuan untuk keluar dari pencobaan itu. Semoga kita bukanlah orang-orang yang menyerah dan mengatakan kehendak-Mu lah yang jadi. Karena ada orang berkata begini, dia lagi dicobai kalian seks, dia sudah tidak kuat, kehendak-Mu lah yang jadi. Bukan, itu bukan kehendak Tuhan, itu kehendak setan, kehendak si jahat.
bukan kehendak Tuhan, akhirnya dia jatuh. Haleluya. Jadi jangan melemahkan firman Allah, jangan melemahkan kuasa Allah. Kalau engkau yang lemah, minta ampun sama Tuhan. Lari makanya dari situ, supaya engkau jangan jatuh dalam percobaan seks itu. Dan saya tidak akan panjang lebarkan firman Allah. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menang dari segala pencobaan, dan kita stay dalam kebenaran firman Allah. Mari kita tunduk kepala berdoa. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memberi kami kemampuan untuk terus dapat melawan pencobaan itu, sehingga pencobaan itu tidak akan meruntuhkan kami. Terima kasih. Dan kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagimu, apapun sakit penyakitmu, aku perintahkan segala pekerjaan sejahat keluar, hancurkan dengan kuasa-Mu. Dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus, engkau sembuh oleh kuasanya, engkau sembuh dalam nama Yesus. Apapun sakit penyakitmu, percaya kepada Yesus. Tuhan mampu menolong engkau, mampu mengangkat segala sakit penyakitmu di dalam nama Yesus Kristus, dan menyatakan kepada mereka satu patah kata saja, sembuh, maka mereka akan sembuh. Terima kasih. Dan kalau engkau sedang mengalami persoalan dalam hidupmu, datanglah kepada Tuhan. Kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tangan, kita berdoa. Lihatlah tangan-tangan yang diangkat kepadamu Tuhan. Kami tahu apa itu beban berat, apa persoalan yang berat, dan engkau selalu baik bagi kami. Engkau mengundang kami untuk kami datang kepadamu agar engkau memberikan kelegaan. Kami datang kepadamu Tuhan, dan menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, agar engkau menolong mereka satu demi satu sesuai dengan kebutuhan mereka, dan engkau keluarkan mereka dari segala persoalan penderitaan yang mereka alami, dan memberikan way out kepada mereka dalam nama Yesus. Kalau itu pencobaan-pencobaan yang mereka alami karena dosa dan kejahatan yang mereka alami, Tuhan ampuni mereka. Tapi kalau sebuah proses kehidupan yang murni di hadapan Allah demi memampukan mereka, menguatkan iman mereka, Tuhan topang mereka dan Tuhan kuatkan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus, karena Engkau mau menolong mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat kita melakukan hal-hal yang baik di hari ini, dari pagi sampai malam. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa baca firman Allah, berdoa, makan firman Allah. Kalau kita bisa sarapan pagi, ya sarapan juga firman Allah. Mantap, mantap, mantap.